Hai guys, di video kali ini gua kembali akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. Yap, sesuai dengan judulnya, premis yang ingin gua bahas di video kali ini adalah 5 masalah internal yang sering menimpa fandom K-pop zaman now. Bold and underline yang ingin gua bahas di video kali ini adalah masalah internal fandom. Jadi bukan masalah eksternal kayak war antar fandom. Kalau war antar fandom itu masalah eksternal atau masalah yang datang dari luar. Ini adalah masalah internal, masalah yang datang dari dalam sebuah fandom. Jadi dalam satu fandom ada masalah-masalah nih, mereka berbeda pendapat atau mereka saling bertikai padahal mereka ngestan grup yang sama gitu. Nah, ini yang ingin gue bahas di video kali ini. So, tonton video ini sampai habis supaya kalian paham apa yang gue maksud gitu, dan siapa tahu kalian juga dapat pencerahan dari penjelasan gue ini. Jadi sekali lagi tonton videonya sampai habis, oke? Masalah internal pertama yang paling sering menimpa fandom K-pop zaman now tentunya adalah fans OT-OT-an atau yang biasa disebut sebagai AG. Buat yang nggak ngerti, fans OT-OT-an atau AG ini adalah fans dari sebuah grup K-pop yang hanya menyukai atau mencintai beberapa member aja gitu. Nah, di zaman sekarang yang paling terkenal itu adalah fans OT1 gitu. Jadi misalnya grupnya berlima, dia cuma suka satu orang doang di grup itu gitu. Yang 4 dia nggak suka, dia cuma suka satu doang. Yang dia dukung satu doang, yang dia cintai satu doang gitu. Dia nggak peduli sama 4 yang lain gitu. Dan itu terjadi dan marak banget zaman now. Sebenarnya fans OT-OT-an atau fans AG ini udah ada dari dulu, bukan baru. Udah ada dari zaman Gen 2. Karena gua nggak pernah ngikutin Gen 1 secara umur gitu. Jadi gua nggak tahu di Gen 1 udah banyak apa belum gitu. Tapi dari Gen 2 sebenarnya udah banyak fans OT-OT-an atau fans AG gini gitu. Cuman zaman dulu kan sosmed belum semasif sekarang gitu. Jadi walaupun dia adalah fans OT1, ya dia buat diri dia sendiri aja gitu, nggak punya teman lain yang saling bergabung gitu. Nah, karena sekarang sosmed itu udah sangat terbuka, udah sangat mudah diakses, orang-orang yang misalnya suka member A dari grup X gitu, cuman suka member A-nya doang, mereka yang sesama penyuka grup A bisa bikin satu grup atau satu akun tempat mereka menyukai orang itu aja gitu. Nah, jadi yang fans OT-OT1 ini yang tadinya nggak punya tempat berkumpul, yang tadinya kumpulnya mau nggak mau harusnya sama fans yang ngefans segrupnya gitu, tapi sekarang punya tempat untuk atau punya wadah untuk kumpul sesama mereka gitu, sehingga fans OT-OT yang zaman sekarang tuh terasa lebih marak lah intinya gitu, terasa lebih banyak daripada dulu gitu. Nah, yang jadi masalah lagi, karena sekarang ada sosmed juga, fans OT-OT-an tuh lebih kuat, lebih bisa bersuara gitu. Mereka sering protes, mereka sering mengajukan keluhan kepada fandom utuhnya gitu, kepada fandom yang memang menyukai seluruh member dari grup itu. Dan usut punya usut, ternyata bukan 1-2 grup aja yang punya fans AG. Ternyata setelah gua ngobrol-ngobrol sama teman-teman K-popers gue yang dari berbagai fandom, di setiap fandom itu pasti ada AG, pasti ada fans OT-OT-an gitu. Cuman bedanya ada yang fans OT-OT-nya kelihatan banget, ada yang nggak terlalu kelihatan gitu. Ada fandom yang selalu berusaha menyembunyikan atau selalu berusaha tidak menganggap atau menghindari fans OT-OT-nya sehingga fans OT-OT-nya tidak terlihat gitu. Tapi ada juga fans yang OT-OT-nya itu kuat banget sehingga terlihat banget di kalangan K-popers gitu. Bahkan K-popers yang bukan fandom itu aja tahu kalau di fandom itu banyak OT-OT-annya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, salah nggak Bang jadi fans OT-OT-an? Kalau lu nanya gua yang setahun lalu gitu atau 2 tahun yang lalu, gua akan bilang ini salah gitu. Tapi setelah gua berpikir panjang, ternyata menurut gua fans OT-OT-an ini nggak salah loh. Kenapa gua bilang nggak salah? Karena memang nggak ada undang-undangnya ngefans gitu. Jadi ngefans itu nggak ada aturan bakunya. Kalau memang kita ngefans sama sebuah grup, tapi yang kita sukai cuma 1 orang doang di grup itu nggak ada masalah sebenarnya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika lu suka 1 doang di member di grup itu, tapi lu menimbulkan keributan kepada yang lain, itu yang salah gitu. Jadi kalau cuman menyukainya doang, menyukai 1 doang, nggak ada masalah, nggak ada yang salah dari itu. Lu nggak dosa melakukan itu, lu nggak melanggar hukum apapun gitu. Tapi ketika lu menyukai 1 member doang, tapi lu membuat ribut fandom yang lain gitu, atau lu tidak mendukung atau lo malah menjelek-jelekan member lain yang bukan idola lu, itu yang jadi masalah gitu. Karena ketika lu menimbulkan keributan kan tentu jadi masalah. Ketika lu berantem, lu ngejek orang lain, lu menghina idol lain yang bukan idola lu gitu, padahal dalam satu grup sama idola lu, itu yang jadi masalah gitu. Jadi itu yang sekarang paling sering terjadi gitu. Dan apakah bisa berhenti? Menurut gua nggak akan bisa. Selama K-pop akan terus berjalan, selama sebuah grup akan semakin terkenal, pasti akan terus ada fans OT-OT-an gitu. Dan
apakah perdebatan akan fans OT ini berhenti bang? Pernah ada jadi damai? Hampir gak pernah. Dan sekarang apalagi kalau kalian punya TikTok, waduh, isinya TikTok itu sering sekali berantem tuh terang-terangan gitu, bikin konten saling menjelekkan gitu, kayak lihat bias gua diginiin, lihat idol temen-temennya malah dapet treatment yang lebih bagus gitu, seolah-olah biasnya selalu yang dapat treatment buruk, teman-temannya enggak gitu. Kata si fans OT ini. Ntar fans dari member yang lain juga merasa begitu. Member yang lain lebih baik, member yang ini di treatment buruk. Selalu seperti itu. Intinya fans OT hanya mencintai satu dan tidak suka yang lain. Itu yang selalu jadi masalah gitu. Nah, itu adalah masalah yang pertama, fans OT-OTN atau fans AG. Selanjutnya masalah internal kedua yang paling sering menimpa fandom K-pop zaman now adalah fans yang hanya menyukai grupnya saja dan fans yang menyukai grup beserta agensinya gitu. Nah, ini juga jadi masalah. Biasanya fans yang hanya menyukai grupnya menyebutkan mereka adalah fans only gitu, fans group only gitu. Nah, sedangkan fans grup yang juga menyukai artis-artis di agensinya menyebutnya adalah fans grup dan agensi gitu, fans agensi lah intinya gitu. Nah, ini selalu bermasalah juga zaman sekarang gitu. Dua-duanya sama-sama ngefans di grup yang sama. Misal, grupnya namanya grup X gitu. Mereka sama-sama fans grup X gitu. Cuman bedanya yang satu suka grupnya doang, dia nggak peduli agensinya, dia nggak peduli idol atau artis lain dari agensi si idolanya ini. Sedangkan fans yang dari agensi, mereka menyukai grup ini tapi juga menyukai artis-artis lain dari agensinya, bahkan juga menyukai agensinya gitu. Mereka menyukai cara kerja perusahaannya, intinya begitu. Nah, hal ini juga sering banget berantem zaman sekarang gitu. Selalu berbeda pendapat. Seringnya fans yang hanya only nih, yang hanya suka grup ini, biasanya mereka suka grupnya tapi mereka nggak suka sama cara kerja agensinya kalau dianggap mereka berbeda sama treatment grup-grup lain. Biasanya mereka membandingkan sama yang seangkatannya nih, fans only. Misalnya grupnya grup X nih, grup X ini ada lagi teman seangkatannya grup Y dari agensi lain gitu. Grup Y misalnya sering comeback, sedangkan grup X, grupnya mereka ini jarang comeback. Mereka akan marah ke agensinya gitu, karena mereka bingung kok bias gue nggak sering comeback kayak grup lain gitu, di agensi lain bisa sering comeback, intinya seperti itu gitu. Nah, sedangkan fans grup yang juga fans agensi, biasanya mereka bilang emang begitu cara kerja agensinya, emang gini agensinya, dan punya tameng karena agensi kan punya banyak artis, harus adil, intinya seperti itu gitu. Nah, intinya selalu ada cekcok karena beda pendapat, beda cara pandang, beda kepedulian gitu. Fans yang menyukai artis-artis di agensi tersebut, dia menyukai grup ini, tapi dia juga menyukai grup yang lain gitu. Jadi dia tahu misalnya comeback tuh harus gantian di agensi tersebut gitu. Sedangkan fans yang only, dia nggak peduli grup lain mau comeback apa enggak. Yang mereka pedulin adalah bias ya bisa comeback, bias ya punya konten baru, biasanya punya fansign baru gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, salah gak bang melakukan itu? Sekali lagi jawaban gua sama kayak tadi, gak salah. Kenapa? Sekali lagi karena ngefans itu gak ada undang-undangnya gitu. Kalau lo ngefans cuman grupnya aja, ya gak apa-apa. Lo ngefans grupnya tapi juga sama artis-artis di agensinya juga gak apa-apa gitu. Yang jadi masalah kalau nimbulin keributan. Nah, kalau jadi keributan, jadi masalah, berantem, terus lo ngatain anjing-anjingan satu sama lain, itu yang jadi masalah. Terus gimana dong caranya ngeberhentiin itu? Sampai detik ini itu yang gua nggak nemu caranya gitu. Karena kalau lu pakai kacamata atau lu kayak gua nih, misalnya gua bikin konten pakai kacamata fans yang menyukai artis-artis dari agensinya, fans only pasti marah. Pasti mereka akan bilang, ah dasar budak agensi, pemuja gedung dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya gua ngebahas dari kacamata fans only, fans agensi akan marah sama gua kayak, lu gimana sih, kan agensi gini kan comeback tuh harus begini kan, begini. Ah, jadi akan selalu berbenturan gitu. Lu nggak bisa nge-stand di tengah-tengah tuh gak bisa gitu. Karena ketika lu nge-stand di tengah-tengah, lu nggak tahu harus ngomong apa gitu. Tapi ketika lu membela salah satu, lu akan diserang sama salah satunya gitu. Dan sekali lagi gua nggak nemu jalan keluarnya apa sampai sekarang. Mungkin seiring berjalannya waktu gua akan nemu jawabannya, atau mungkin setahunan lagi gitu baru gua tahu jawabannya. Kalau sekarang gua nggak nemu jawabannya, tapi itu jadi masalah sekarang gitu. Dan dalam satu fandom sering banget gua lihat pertengkaran seperti itu, utamanya dari agensi-agensi yang kita tahu sudah besar dan memang fansnya banyak gitu. Fans stan dari agensinya memang banyak gitu. Nah, artis-artisnya tuh akan selalu ada dua kubu, ada fans only, ada fans dari agensi gitu.
Selanjutnya, masalah internal ketiga yang paling sering terjadi di fandom K-pop zaman now adalah fans yang ingin biasnya dapat banyak penghargaan sama fans yang gak terlalu peduli sama penghargaan. Yap, ini juga jadi masalah atau sering banget bermasalah sama fandom-fandom zaman now gitu. Karena ada fans yang pingin biasa dapat penghargaan sehingga mereka mengusahakan gitu. Mereka melakukan voting, mereka beli akun inilah, mereka melakukan itulah, mereka pakai hashtag inilah, itulah. Intinya mereka mengajak, ayo kita lakukan supaya idola kita dapat penghargaan gitu. Nah, sementara ada sisi lain, fans yang dia nggak peduli penghargaan, dia ngefans artisnya itu karena artisnya gitu. Dia ngefans karena lagunya, yang penting dia dengerin lagunya, yang penting dia nonton konsernya, dia beli CD-nya. Dia nggak peduli dapat penghargaan apa enggak. Penghargaan buat dia bukan hal yang penting gitu. Nah, ini juga sering sekali ribut sekarang yang gua lihat itu, apalagi sekarang adalah musim penghargaan nih. Banyak banget fanbase di Twitter atau di TikTok atau di Instagram gitu. Di media-media sosial yang gua lihat akhirnya banyak yang komen berantem karena ayo dong, bias kita kan udah usaha. Ini kata fans yang pingin penghargaan ya. Bias kita kan udah usaha, ayo kita berikan yang terbaik kepada mereka. Ayo kita berikan penghargaan kepada mereka gitu. Sementara ada fans sisi lain yang kayak, males gue, lo aja yang ngelakuin gitu. Gue mah gak peduli dapat penghargaan apa enggak gitu. Yang penting mereka comeback, yang penting gue seneng nontonin mereka gitu. Dan ini jadi masalah gitu. Kadang-kadang kan dalam satu fanbase misalnya, followers fanbase-nya 500.000 misalnya. Banyak banget kan, ini berarti fansnya gitu. Di Indonesia aja misalnya, ada banyak misalnya, di Indonesia ada 500.000 gitu. Terus ketika bagian vote-nya cuma dikit, cuma 30.000 misalnya yang nge-vote. Sisanya kemana nih gitu kan? Tentunya fandom-fandom yang atau fans-fans yang pingin biasa dapat penghargaan bingung. Kan jumlah kita sebanyak ini gitu. Kenapa pas vote jadi sedikit gitu? Nah, itu karena tadi terbelah dua tadi gitu. Ada yang suka atau yang pingin biasa dapat penghargaan, ada yang enggak, dan itu terjadi di era sekarang. Dan gimana cara nyelesainnya, Bang? Nggak tahu juga gue caranya. Karena sekali lagi nggak bisa maksa orang, kita zaman now gitu. Sekali lagi, gue yang setahun yang lalu masih bisa ngelihat, oh ini menurut gue salah, ini menurut gue benar gitu. Sekarang gue udah nggak bisa, karena setelah semakin gue lihat, ya ada orang yang nggak bisa kita paksa aja. Ada orang yang cara ngefans gue begitu gitu, ya udah terserah dia gitu. Ada yang pengen ngefans gini, ya udah terserah dia, yang penting jangan saling mengganggu gitu. Nah, sementara di dunia K-pop sekarang gitu, tujuan orang ngefans juga berbeda-beda satu sama lain. Jadi sekali lagi, gue nggak tahu cara penyelesaiannya gimana. Semoga yang se-fandom punya penyelesaian aja terhadap ini. Lanjut, masalah internal keempat yang paling sering menimpa fandom K-pop zaman now adalah fans yang nggak suka biasnya dijodoh-jodohin dengan grup lain, sama fans yang suka ngejodoh-jodohin biasnya dengan grup lain. Nah, ini sering banget juga terjadi perdebatan di zaman now gitu. Jadi ada kumpulan fans dalam satu fandom yang nggak pingin biasanya dijodoh-jodohin sama yang lain. Mereka pinginnya biasanya ya buat mereka aja gitu. Biasanya fokus ke mereka aja. Jangan dianggap ini deket sama si ini deket sama si itu gitu. Apalagi kalau member yang lawan jenis dari grup lain gitu, itu jadi masalah banget gitu. Nah, sementara ada fans di sisi lain dalam satu fandom yang suka ngejodohin biasnya sama member dari grup lain gitu. Kalau misalnya dia biasnya adalah boy group, dia suka jodoh-jodohin sama member grup lain gitu. Dia suka bikin momen-momen antara biasnya dengan member grup lain gitu. Kalau misalnya lagi dalam satu acara sama grup lain, terus mereka merasa ada kecocokan atau mereka kayak deket gitu, atau punya momen-momen yang lucu, diedit videonya gitu supaya seolah-olah si biasnya ini pacaran atau deket sama member dari grup lain gitu. Nah, sementara ada fans yang nggak suka ngeliat itu. Jangan jodoh-jodohin bias gua gitu. Bias gua ya bias gua gitu. Ngapain sih jodoh-jodohin sama mereka gitu? Enggak, mereka juga pasti nggak akan suka. Intinya seperti itu, dan itu jadi beranteman juga. Bingung kan? Bingung. Gue juga bingung ngeliatnya gitu. Karena gue pribadi, gue nggak pernah ngejodoh-jodohin bias gue sama member dari grup lain gitu. Tapi kalau ada videonya dan menurut gue gemes, ya gue gemes aja, gue lucu gitu kalau gue pribadi gitu. Jadi gue nggak pernah ngejodoh-jodohin, tapi kalau tiba-tiba ada video si A sama si B, lucu lah gitu. Misalnya gue ngefans GD kan, terus ada GD videonya sama Jennie misalnya, terus ada yang ngedit gitu, terus gue lihat, gue ketawa-ketawa ngeliatnya gitu, walaupun gue nggak ngejodohin awalnya gitu. Atau misalnya gue ngefans siapa gue takut nih kalau nyebut nama jadinya ribet sekarang. Intinya gitu, kalau gue suka sama satu grup,
grup, gue suka satu member jadi jodohin sama orang lain gitu, atau ada video siper mereka tiba-tiba lewat di TikTok gue misalnya, dan menurut gue lucu, gue mah suka-suka aja gitu. Tapi ada fans yang nggak suka ngelihat itu, dan ini sering banget berantem di kolom komentar bilang, jangan jodoh-jodohin si ini dong, si ini kan gini, dia kan juga punya ini, kasihan dia dijodoh-jodohin padahal dia nggak suka, bla 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 bla. Ada fans satunya yang bilang, ya nggak apa-apa sih, buat seru-seruan doang, orang lucu, siapa tahu mereka emang pacaran. Nah itu juga sering berantem zaman sekarang, pusing. Nah, masalah internal terakhir yang paling sering menimpa fandom K-pop zaman now adalah para shipper antar member dalam sebuah grup tersebut gitu. Nah, ini biasanya juga jadi masalah zaman sekarang. Jadi misalnya dia ngefans boy group, grupnya berlima, dia ngefans member A sama member B itu ngesipin gitu, seolah-olah member A sama B ini saling suka atau pacaran gitu, padahal sejenis gitu. Nah, zaman sekarang ini juga jadi masalah. Bang, menurut lu itu gimana? Nah, ini gue juga bingung ya, karena di zaman sekarang ngomongin hal kayak gini tuh agak susah gitu. Kalau dari lu adalah orang yang agamis atau orang yang sangat percaya agama, tentunya pacaran sejenis atau hubungan sejenis ini sangat dilarang gitu. Jadi kalau lo ada fans K-pop yang agamis, lo pasti kesel ngelihat yang kayak gini gitu. Tapi sementara kita tahu ada orang-orang yang mungkin gak terlalu agamis, atau orang yang bahkan gak percaya agama, apalagi orang-orang dari luar negeri gitu, yang berbeda kebudayaan dan berbeda kepercayaan sama kita, dia suka ngelihat shipper sejenis gini gitu. Dia suka ngesipin atau ngejodoh-jodohin antar member gitu. Bagi mereka antar member ini kedekatannya bukan cuma hubungan pertemanan, sahabat, adik kakak, tapi lebih ke percintaan gitu. Dan banyak banget sekarang yang melakukan hal itu gitu, dan terang-terangan gitu. Kemarin gue ngeliat di TikTok sempet ada grup juga lumayan terkenal marah-marah fansnya karena apaan sih yang suka ngesip-sipin ini gini, bikin jelek nama bias kita aja gitu. Nah, sementara ada orang lain yang memang hobi dia ngesip itu, dia suka ngelihat itu gitu. Orientasi orang kan beda-beda nih guys untuk zaman sekarang. Bukan gua yang mengklasifikasikan, tapi ada dua klasifikasi nih zaman sekarang. Ada yang orientasi seksualnya adalah homoseksual. Homoseksual itu tandanya dia suka sesama jenis, misalnya laki sukanya sama laki atau cewek sukanya sama cewek gitu. Ada yang hetero. Hetero itu berarti kita laki sukanya sama cewek, cewek sukanya sama laki gitu. Nah, buat orang yang sekarang orientasi seksualnya adalah homoseksual, ya dia suka ngeliat yang kayak gitu, dan lu larang kayak gimana pun bingung pasti, karena mereka sukanya memang ngelihat yang seperti itu gitu. Kita yang hetero mungkin nggak suka ngelihatnya gitu. Nah, sementara kita yang hetero mungkin suka kayak tadi ngesip member boy group sama girl group, si orang yang fans yang orientasi seksualnya homo ini nggak suka ngelihat itu gitu, nggak suka ngesiper cowok cewek, mereka sukanya ngesiper cowok gitu. Nah, ini jadi masalah zaman sekarang gitu. Cara nyelesainnya gimana bang? Nggak tahu juga gua gitu. Gua di sini bukan sebagai judge yang ingin bilang, oh kalau ngesiper ini berarti salah, kalau begini berarti salah gitu. Karena gue adalah konten kreator, gue harus berusaha berada di tengah-tengah nih. Gue nggak akan nyalain siapapun, cuman gue nariknya kayak gini, narik kesimpulannya kayak gini. Kita tinggal di Indonesia, gue nggak ada bermasalah kalau misalnya lo orientasinya adalah yang sejenis misalnya gitu. Cuman karena di negara kita masih cenderung agamis, masih cenderung konservatif, hal tersebut kalau lo sebar-sebar kemana-mana, itu jatuhnya malah bikin bias lo sendiri jadinya dihina. Kita tahu kan, di Indonesia aja nggak usah ngomongin orientasi seksual gitu, bahkan di TikTok aja sering ada tuh video yang kayak gini, misalnya member boy group kena apa gitu, atau mukul sesuatu pelan gitu, atau misalnya kena barang terus aduh kesakitan gitu, terus di compare videonya sama atlet MotoGP gitu, para pengendara MotoGP yang lagi balapan jatuh gitu, atau pemain bola yang ketendang gitu. Jadi intinya di video tersebut kayak nunjukin kalau boy group K-pop itu cowoknya banci gitu, kena tabok dikit doang nangis gitu. Lihat pemain bola ketendang aja nggak nangis, biasa aja gitu. Intinya seperti itu gitu. Di Indonesia masih seperti itu cara pikir orangnya kebanyakan. Jadi ketika itu nggak ada hubungan sama orientasi seksual ya, itu cuman karena sakit aja di compare katanya nggak laki gitu. Apalagi kalau misalnya ya video atau konten yang masuk adalah tentang orientasi seksual gitu. Bias lu juga nanti yang akhirnya kena bully. Kalau lu memang orientasi seksualnya adalah suka ngelihat yang sejenis, ya nggak apa-apa, silahkan lakuin atau silahkan buat sendiri, tapi sebisa mungkin jangan sampai kesebar kemana-mana gitu. Kalau lu suka posting di IG,
ya taruh di akun private lo aja, jangan sampai keluar-keluar, jangan sampai ada yang lihat gitu. Atau kalau nggak usah diposting, taruh di HP lo sendiri aja gitu. Karena di sini gue bukan untuk menjudge orang jatuhnya gitu. Intinya seperti itu, karena sekali lagi nama bias tuh nanti jelek. Kalau jeleknya karena justru kita sendiri sekarang harus tahu negara kita sekali lagi negara yang masih agamis banget. Ketika lo melakukan itu, bias lu yang kena atau yang namanya jadi jelek nanti. Dan gue yakin lu sayang bias lu dan nggak pengen bias lu jadi jelek gitu. Jadi itu sih menurut gue jalan keluarnya gitu. Tapi kalau lo masih pingin nggak apa-apa, bodo amat, gue mau print dan gue mau sebarin kemana-mana, ya nggak apa-apa, terserah lu juga. Intinya itulah sekarang perbedaan-perbedaan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam satu fandom K-pop yang sering sekali memicu perdebatan justru dalam satu fandom sendiri gitu. Jadi sekarang itu bisa dibilang ngefans atau nge-K-pop itu pusing ya bang? Iya pusing. Kalau lo serius banget nge-K-pop, kalau lo merasa K-pop ini hidup lu, gue jamin lo pusing gitu. Makanya gue orangnya nggak terlalu serius-serius banget ngelihat K-pop gitu. Hanya untuk have fun doang kan, gue selalu bilang gitu. K-pop is fun, cuman buat bersenang-senang gitu. Jadi gue nggak serius ke sana. Jadi gue nggak pusing sendiri kalau ngelihat orang berantem gitu. Karena di K-pop jangankan antar fandom, dalam satu fandom aja sekarang masalahnya sebanyak ini gitu. Yang sering ribut tuh sebanyak ini karena banyak sekali perbedaan pendapat. Ada fans OT tadi, ada fans yang ngefans grup, juga ngefans agensi, ada yang ngefans grupnya aja, ada yang suka ngesiper gitu, ada yang ngefans suka dapat penghargaan, ada yang enggak gitu. Itu kalau semua masalah itu numpuk jadi satu, wah itu perang dunia di fandom sendiri doang tuh gitu. Jadi ya nge-K-pop sekali lagi dibawa fun aja kalau menurut gua gitu. Tapi kalau kalian adalah orang yang punya banyak waktu luang dan merasa enggak, gua emang mau serius nge-fandom ini, gua serius berantem gitu. Pokoknya orang yang beda pendapat sama gua hajar, gua kata-katain sampai depresi, sampai anxiety, ya terserah lu lah itu. Dosa-dosa lu, bukan dosa gua gitu. Kalau gua pribadi selalu menyarankan kalau K-pop is fun, bawa yang senang-senang aja, nggak usah serius-serius banget, nggak usah ngata-ngatain orang di K-pop, nggak lucu cuman gara-gara nge-K-pop, dosa lu nambah, terus mati masuk neraka. Pas ditanya malaikat, kenapa kamu bisa masuk neraka? Karena saya suka K-pop. Waduh. Itu intinya dari gua. Mari kita bersama-sama membuat iklim K-pop jadi lebih positif. Amin. So guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.